Waalaikumsalam, Bro. Ya, ya, loh, nggak ada di kita begini. Apa? Hah? Apa? Lali tak maksudnya? Iki petugas si anu pegawai ini alit, anu amang deh. Masa. Iki gawe amang gawe anu iki ya. Konten-konten. Konten-konten iki. Anu apa deh? Ya klambi apa ngono ya? Hah? Iki langsung ini iki ada ta? Iya. Hmm. Oke, anu sepeda ning ngarep iki. Parkiran subuh. Iki lho anu. Ngenteni anakku nterno iki opo ono wis tak. Mana seperti itu. Apa? Cek, cek. Hmm, hmm. Share skin ya. Apa? Share skin bagikan ini. Iya. Terus tuh aku main. Nah, apa? Gue lagi nyambung lagi. Ya, nanti sini tak. Nggak, ini sudah nyambung dah. Iya sudah. Nggak, maksudnya anu enggak ngono kok sing kok nyambung nyambung enggak ya. Hmm.
Oh, jadi masuk ke ruang tunggu. Iki ono jalur izinkan masuk. Oh, wis mari. Iya. Hmm? Hmm? Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia sehat wal afiyah, taufik serta hidayahnya hingga kita bisa kembali berjumpa dalam madrasah dunia online Raja Timur atau Rabithah Alawiyah Jawa Timur. Yang kali ini dalam pembahasan yaitu tentang toharah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya dalam lindungan Allah diberikan kesehatan sehingga bisa terus mengikuti dan mengikut mengaji ya di madrasah online ini serta bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita memulai dari pembahasan kita di malam hari ini dalam bab toharah atau bersuci. Ya. Toharo ini kalau dalam makna secara bahasa itu dalam arti yaitu an-nadhafa wal khulus minal ajnas, yaitu bersih dari kotoran baik dalam kotoran yang bersifat zahir atau juga kotoran yang bersifat batin atau maknawi. Nah, kotoran yang bersifat zahir seperti kita bersuci dari badan najis ataukah dari hadas ataukah kotoran yang bersifat batin yaitu mensucikan hati kita dari segala penyakit hati seperti halnya ujub, bangga diri, ria atau juga hasud kepada seorang lain serta yang lain sebagainya. Adapun dalam makna secara syariat, makna dari tohara itu adalah mengangkat hadas ataukah menghilangkan najis atau sesuatu yang dalam arti mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau yang dalam bentuk keduanya ya, atau yang dalam bentuk keduanya. Nah, di sini dari maksud dari pengertian ini, jadi yang dikatakan tohara bersuci secara syariat itu
bisa dalam wujud adalah mengangkat hadat. Seperti halnya untuk orang mengangkat hadat adalah apa? Wudhu, mandi besar, mandi janabah, ya, mandi suci dari haid atau nifas bagi perempuan. Nah, ini yang mengangkat hadas. Ataukah menghilangkan najis. Seperti halnya orang yang istinja, istinja baik dari buang air kecil atau dari buang air besar, disucikan dengan menggunakan air. Atau juga membasuh pakaian yang terkena najis dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ini semuanya menghilangkan najis, termasuk bahkan menghilangkan najis mughalladhah atau najis besar seperti halnya najis anjing ataukah dari dan babi. Nah, kemudian ada lagi yang masih satu arti dengan menghilangkan hadat ataukah menghilangkan najis, mengangkat hadat ataukah menghilangkan najis. Itu juga termasuk kategori tohara atau bersuci. Ya, jadi ini hanya dalam arti semakna dengan mengangkat hadas. Seperti halnya apa? Tayamum. Nah, orang yang bertayamum itu akan menjadikan dirinya seperti orang yang suci daripada hadas. Sehingga diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan sholat ataukah melaksanakan ibadah yang lainnya. Padahal hakikatnya sebenarnya orang bertayamum itu adalah tidak terangkat hadasnya. Itu hanya sebatas sebagai bersuci karena keadaan darurat, yaitu seperti orang yang tidak mendapatkan air sama sekali untuk berwudu, ataukah dia ada air namun terhalang karena sebab sakit sehingga tidak boleh untuk terkena air sama sekali. Nah ini ya, walaupun sebenarnya itu tidak mengangkat hadas, tapi dengan bertayamum diperbolehkan bagi dia sebagaimana orang yang mengangkat hadas itu. Atau juga yang masih dalam satu arti dengan menghilangkan najis. Seperti halnya ya kalau yang satu arti atau satu makna dengan orang yang menghilangkan hadis adalah orang yang istinja dengan menggunakan batu. Ya, orang yang istinjanya dengan menggunakan batu. Ini bagaimana? Hukumnya dengan orang yang sudah istinja menggunakan batu ataukah mungkin yang semakna dengan batu yaitu sesuatu yang keras, yang suci dan bisa memindah daripada najis ya. Itu yaitu mungkin dengan tisu yang sifatnya adalah tidak mudah untuk robek dan rontok. Nah, ini diperbolehkan. Yang demikian ini sebenarnya menjadikan dia itu seperti suci sebagaimana orang yang melakukan istinja dengan menggunakan air. Ya, sehingga bagi dia boleh setelahnya untuk sholat. Dia tidak dihukumi seperti halnya orang yang tidak memiliki najis itu. Ya, padahal hakikatnya sebenarnya najisnya itu tidak benar-benar suci. Karena yang diangkat dengan menggunakan batu itu cuma benda najisnya, cairan kencingnya saja. Tapi sebenarnya asar ya, jadi sisa-sisa daripada itu najis sebenarnya masih ada dan ini tidak bisa dihilangkan kecuali hanya menggunakan air. Itu makanya dia dihukumi sebenarnya seperti orang yang tidak punya najis padahal hakikatnya sebenarnya masih ada pada dirinya itu najis. Ini atau juga yang masuk dalam pengertian daripada tahara itu atau bersuci adalah apa? Sesuatu yang dalam bentuk mengangkat hadas. Cuma wujudnya saja seperti mengangkat hadas. Padahal sama sekali tidak mengangkat hadas. Contohnya basuhan kedua dan ketiganya daripada berwudu. Orang berwudu membasuh wajah itu dilakukan 3 kali, basuh tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Nah ini padahal yang mengangkat hadas daripada wudu itu cukup sekali dan itu di basuhan yang pertama saja. Sehingga untuk basuhan kedua dan ketiga ini cuma sunnah yang dalam pelaksanaan wudhu tapi sama sekali tidak untuk mengangkat hadas. Ya, karena itu wujudnya atau bentuknya seperti orang mengangkat hadas karena bentuknya sama seperti basuhan yang pertama. Ya, begitu juga yang masuk dalam pengertian daripada bersuci yaitu yang dalam bentuk menghilangkan najis. Bentuknya seperti menghilangkan najis ya, tapi sebenarnya tidak menghilangkan najis. Contohnya basuhan kedua dan ketiga saat kita menghilangkan najis. Nah, orang kalau ada najis walaupun sebenarnya satu kali basuhan itu sudah suci, sunnahnya diulangi kedua dan ketiga. Nah, di sini kan basuhan kedua dan ketiga itu sama bentuknya dengan basuhan yang pertama dan kedua, dengan basuhan yang pertama. Tapi sebenarnya basuhan yang kedua dan ketiga sama sekali tidak menghilangkan najis.
Ya, ketika najis itu sudah hilang dengan basuhan pertama, sudah, maka basuhan pertama saja yang menghilangkan najis, basuhan kedua dan ketiga tidak. Cuma ini bukan berarti karena nggak menghilangkan najis tidak dinamakan bersuci. Tetap yang kedua, ketiga itu dinamakan bersuci karena bersuci itu mencakup juga walaupun yang cuma bentuknya sama seperti orang bersuci. Ya, ini kemudian ada yang dikatakan dengan maqasidut thaharah. Maka sitohara itu dalam bentuk-bentuk dalam orang bersuci, bentuk-bentuk dalam bersuci itu ada 4. Yang pertama yaitu wudhu, ya. Yang kedua mandi, itu bersuci. Yang ketiga itu tayamum, dan yang keempat yaitu menghilangkan najis. Ya, ini bentuk-bentuk atau wujud-wujud daripada orang bersuci, ya. Dan ada yang dinamakan dengan wasailut thaharah, perantara yang dipakai untuk kita bersuci. Ya, ini dengan wasailut thaharah itu juga ada 4. Yang pertama yaitu air, ini air suci dan mensucikan yang dimakan dengan air mutlak. Yang kedua yaitu tanah yang berdebu yang suci dan mensucikan, ini kan bisa dipakai. Kalau tadi air bisa dipakai seperti untuk wudhu, untuk mandi, menghilangkan najis. Terus kemudian tebu ini bisa dipakai untuk tayamum atau juga dalam penyucian najis mughalladhah. Itu kan salah satunya basuhannya dicampurkan dengan tanah atau dengan debu. Dan yang alat yang ketiga yaitu alat yang dipakai untuk menyamak kulit bangkai. Itu dari sesuatu yang menyengat dan bisa menghilangkan daripada apa yang bisa menjadi penyebab kulit itu membusuk, yaitu darah dan nanah yang tersimpan di dalam kulit. Nah, ini bisa menggunakan alat ini walaupun adalah najis, ya, termasuk nanti menggunakan seperti halnya kotoran dari burung dara. Dan yang keempat terakhir yang bisa dijadikan perantara untuk bersuci adalah batu istinja, ya, dimana ketika orang istinja dengan menggunakan batu, ini bisa menggunakan batunya itu adalah perantara, termasuk nggak cuma batu tapi semua jenis benda yang padat, keras, tidak mudah untuk rontok dan juga suci, serta bisa memindahkan najis, ya, serta juga bukan barang yang dimuliakan secara syariat seperti makanan dan lain sebagainya. Ya, itu nanti bisa untuk dalam pembahasan setelahnya. Nah, kemudian kita memasuki dalam pembahasan air karena jadi alat peran atau perantara yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama tadi kan air. Nah, ini yang sekarang kita bahas. Apa sih yang dikatakan dengan air? Air pada dasarnya adalah maknanya sesuatu yang mengalir, wujudnya adalah yang jernih, ya, transparan, dan juga serta itu adalah sangat lembut dan berwarna mengikuti warna tempat, menyesuaikan dengan warna tempat. Ketika ditaruh di tempat yang biru, maka akan nampak air itu berwarna biru. Ditaruh di warna yang merah, air akan tampak berwarna merah dan sebagainya. Di mana Allah juga menciptakan ini air, ya, di dalam ini air ada kesegaran di saat kita mengkonsumsinya, ya. Kemudian macam-macam air itu bisa dilihat, bisa kalanya dilihat dari segi asalnya. Maka air itu terbagi menjadi 7 macam. Ada yang dikatakan dengan air yang tiganya ini jadi 7 ini. 3 itu yang asalnya dari langit, yang 4 asalnya dari bumi. Ya, yang 3 asalnya dari langit, yang 4 asalnya adalah dari bumi. Apa itu 3 yang dari langit? Pertama air hujan. Ya, yang kedua air salju, ya. Yang ketiga yaitu air embun, ya. Yang apa, pertama air hujan, yang kedua air salju, yang ketiga yaitu air embun. Nah, ini jadi yang bedakan apa untuk kalau air salju itu sebenarnya turun dari langitnya itu masih dalam bentuk cair. Namun kemudian akhirnya menjadi mengeras karena ada hawa dingin sebelum turun ke bumi. Sehingga setelah itu ketika pas turun ke bumi, disitulah kemudian berubah menjadi dalam wujud salju seperti yang bisa kita saksikan. Ya, beda dengan embun. Ya, embun itu sebenarnya aslinya kedengarannya apa? Itu awalnya adalah kebalikannya daripada salju. Turunnya itu seperti padat, dalam bentuk seperti padat. Kemudian akhirnya mencair yang akhirnya kemudian turunnya ke bumi, ya.
Itu. Kemudian untuk yang 4 yang dari bumi, yang asalnya dari bumi yaitu bisa dari air laut, air sumur, ya, atau juga air sumber, dan yang terakhir yaitu air sungai, ya. Yang terakhir yaitu air sungai. Nah, kemudian macam-macamnya air kalau dari sisi hukumnya itu adalah terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama, air itu bisa dikatakan air yang suci dan mensucikan. Apa maksudnya? Ini yang dinamakan dengan air tohur, ma tohur atau ma mutlak. Air yang tohur atau air yang mutlak. Nah, air ini yaitu yang pada zatnya dia sendiri itu adalah air yang suci. Namun juga air ini bisa pula mensucikan kepada benda yang lain. Dan inilah air yang bisa dipakai untuk kita bersuci. Ya, karena ini air nggak cuma suci tapi bisa mensucikan kepada yang lainnya. Ya, ini yang dikatakan dengan air yang mutlak. Ya, jadi kalau untuk mau kita tahu apa sih yang dimaksudkan dengan air yang mutlak, air yang bisa kita pakai untuk bersuci itu yaitu air yang tidak terikat dengan ikatan apapun yang bersifat tetap. Jadi nggak ada embel-embelannya, ibaratnya gitu. Kalau kalau namanya itu nggak ada embel-embel pada namanya, sehingga untuk katakan ini apa? Ya ini air, sudah titik. Ya, ini dikatakan sudah ini sebagai air tanpa ada embel-embel. Kalaupun ada embel-embelnya, ada pengikatnya, pengikatnya itu tidak bersifat tetap, namun akan bisa berhilang ya ketika seperti halnya dipindah karena di tempat yang lainnya, maka akan hilang. Contoh misalkan ya kayak seperti air sumur. Mungkin kita katakan ini adalah air sumur. Namun di saat kita memindahkan itu ke bak mandi, maka kita tidak mengatakan lagi ini sebagai air sumur. Bahkan kalau seandainya kemudian kita masak dan kita masukkan ke gelas, maka kita tidak lagi akan mengatakan ini air sumur, tapi menjadi air minum, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang tanpa ikatan sama sekali, ya, dan ataukah kalaupun ada ikatan, namun ikatan itu tidaklah bersifat tetap, melainkan akan bisa hilang ya di dalam ketika dipindahkan tempatnya atau yang lainnya. Nah, karena itu berbeda dengan air yang ada embel-embel dan embel-embelnya bersifat tetap. Contoh air kelapa. Ya, ini mau ditaruh ada di gelas pun tetap kita katakan air kelapa. Mau ditaruh dimanapun tetap kita katakan itu sebagai air kelapa. Ini embel-embelnya tetap. Nah, ini menunjukkan kalau sudah ada embel-embel seperti ini, maka kita nyatakan ini menjadi bukti kalau ini bukanlah air yang mutlak, sehingga dari situ memastikan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti apa lagi? Atau sudah namanya tidak lagi dinamakan dengan air. Ya, kalau sudah demikian berarti sudah hilang nama airnya, maka menunjukkan air ini tidak lagi bisa dipakai untuk sebagai bersuci. Contohnya misalkan kopi, aslinya kan dari air. Kemudian karena dicampurkan dengan bubuk kopi sehingga menjadi minuman kopi. Orang tidak lagi mengatakan ini air, tapi apa? Ini minuman kopi. Ini adalah minuman teh, ini adalah jus ataukah yang lain sebagainya. Nah, itu sudah menjadi bukti bahwasanya apa? Yang demikian ini sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai air mutlak, dan itu bukanlah satu yang sudah bisa yang bisa dipakai untuk bersuci, ya. Artinya ini sudah tidak lagi bisa termasuk alat untuk bersuci, ya, karena bukan lagi walaupun suci tapi tidak dikatakan mensucikan, ya, ya, tidak lagi dikatakan mensucikan, ya. Ini kemudian dari air yang mutlak yang bisa kita pakai untuk bersuci itu pun juga terbagi lagi menjadi 2 pembagian. Ada kalanya ada air yang suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci, namun makruh untuk kita gunakan. Ada lagi air yang suci dan bisa untuk dipakai bersuci, suci dan mensucikan, ya, namun tidak makruh untuk dipakai. Di saat untuk kita gunakan tidak makruh. Ya, nah ini untuk yang tidak makruh ini ya seperti air biasa yang ada yang biasanya untuk kita gunakan. Nah, namun ada lagi air yang makruh untuk kita gunakan bersuci, dan itu ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu yang diistilahkan dengan air musyammas.
Apa air musyammas itu? Air yang terpanasi oleh pancaran sinar matahari yang begitu menyengat karena ditaruh di wadah yang terbuat dari logam yang bukan dari emas dan perak, ya, dan di daerah serta di tempat yang masuk dalam wilayah yang panas tropis, bahkan mungkin dalam wilayah yang sangat panas, sebenarnya pada subtropis sebenarnya, ya, yang sangat panas, ya, yang mungkin di Indonesia ini belum bisa mencapai demikian, ya, karena panasnya paling cuma berapa. Tapi kalau sudah daerah-daerah mulai ke subtropis ini panasnya begitu menyengat, ya. Misalkan seperti daerah Arab itu, Jazirah Arab itu panasnya bisa seperti kemarin musim haji sampai di atas 40, misalkan sampai bisa kalanya sampai hampir mendekati 50 derajat. Nah, itu kalau seandainya ada air yang diwadahi dengan wadah logam yang bukan emas dan perak, sedangkan kemudian terpanasi dengan sinar ultraviolet dari matahari, maka bagaimana kata ulama, air ini akan memunculkan zat karat yang ada daripada itu logam sehingga tercampur dengan air dan ini bisa membahayakan kepada kulit kita kalau kita pakai. Karena sebagian ulama mengatakan itu air bisa menyebabkan pada penyakit belang, makanya dimakruhkan untuk digunakan. Ya, makanya dimakruhkan untuk digunakan. Tapi kalau untuk yang sini sebenarnya untuk daerah-daerah Indonesia ini belum mencukupi untuk ke sana. Ya, ini yang dikatakan dengan air musyammas. Kemudian ada lagi air yang sangat panas atau yang sangat dingin, ya. Ini kan syadidul hararah, yang sangat panas atau juga sangat dingin. Ini yang nomor 3, sangat dingin. Nah itu makanya bagaimana kalau penggunaan seperti ini makruh hukumnya. Kenapa demikian? Kemakruhannya itu karena mencegah kita dari menyempurnakan wudhu, menyempurnakan bersuci. Orang kalau airnya terlalu panas, maka bagaimana? Dia akan berwudhunya mungkin cepet-cepetan, nggak menyempurnakan hingga banyak sunnahnya yang akhirnya ketinggalan, yang kehilangan di situ. Disitulah yang menjadi penyebab makruh, termasuk terlalu dingin. Makanya kalau terlalu panas ya dibiarkan dulu sampai agak mendingin baru kita pakai. Kalau terlalu dingin mungkin dengan menggunakan pemanas air supaya air itu tidak lagi terlalu dingin sehingga bisa kita menggunakan secara enak dan bisa menyempurnakan daripada persucian kita. Dan yang keempat yaitu air-air yang didapat dari tanah-tanah yang pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berwudu daripada air tersebut hukumnya adalah makruh, ya, karena ini ada daripada tanah-tanah itu yang sangat dimurkai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tidak patut untuk kita gunakan, ya, daripada air-air yang demikian ini. Kemudian ini daripada pembagian yang pertama yaitu eh, air yang makruh, antara air yang tidak makruh untuk kita gunakan dan juga air yang makruh untuk kita gunakan, ya, daripada pembagian air yang mutlak. Kemudian kita masuk kepada pembagian air yang nomor 2, ya. Air itu secara hukumnya ada kalanya air itu adalah suci. Jadi pada zatnya itu air adalah suci, namun air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena air ini tidak bisa untuk mensucikan kepada barang yang lainnya. Jadi dia cuma suci pada dirinya sendiri, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan kepada yang lain. Ya, seperti apa di sini? Contohnya di antaranya pertama yaitu air mustakmal, ya, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yaitu air bekas yang telah digunakan untuk mensucikan atau untuk bersuci yang wajib. Ini untuk bersuci yang wajib itu dikatakan dengan air mustakmal, ya. Dan ini seperti misalkan air bekas dari basuhan pertama pada wudhu, itu kan karena basuhan yang wajib. Air bekas basuhan pertama dari mensucikan najis itu karena digunakan untuk yang pertama yang menghilangkan najis, itu kan berarti yang wajib, maka air bekasnya itu adalah dihukumi mustakmal. Air ini adalah suci namun tidak bisa lagi dipakai untuk mensucikan yang lain, ya. Ini yang dikatakan dengan air mustakmal.
Nah, kemudian cuman nggak semua air itu walaupun telah dipakai untuk berwudu kah bersuci kah itu pasti adalah mustakmal. Karena air itu baru bisa menjadi mustakmal kalau terpenuhi daripada syarat-syaratnya. Yang pertama, diantaranya air itu tidak mencapai 2 kullah. Ya, air itu tidak mencapai ukuran 2 kullah atau ya dalam batas 216 liter. Ya, kalau di takdirat itu bisa mengatakan untuk secara ihtiyat hati-hati ditambahkan 1 liter yaitu 217 liter. Ya, sebenarnya kalau dalam wadah itu bak mandi yang kotak kubus itu dalam dengan ukuran yaitu 60 60 60 panjang, lebar, tinggi, kedalamannya itu semuanya kalau 60 diisi penuh itu adalah 2 kullah. Ya, kalau dihitung itu yaitu sebanyak 216 liter volumenya. Nah, itu masuk dalam batasan 2 kullah. Nah, air mustakmal itu kalau airnya kurang daripada 2 kullah baru dikatakan itu air adalah mustakmal. Ya, baru dikatakan air itu adalah mustakmal. Ini kalau kurang daripada 2 kullah. Ya, tapi kalau seandainya air itu banyak, misalkan suatu bak mandi yang besar ukurannya lebih dari ukuran 60 60 60 tadi, panjang lebar dan kedalamannya, walaupun kita pakai wudhu, bahkan kalaupun dengan kita cara wudhunya menceburkan anggota tubuh kita ke dalamnya, maka air itu pun tidak dihukumi sebagai air mustakmal. Sehingga dipakai untuk orang lagi yang berikutnya untuk berwudhu diperbolehkan. Ya, namun kalau itu air adalah sedikit, nah ini makanya di sini perlu untuk kita berhati-hati, ya, perlu untuk kita berhati-hati. Apa? Kalau air memang di bak mandi itu sedikit, jangan kemudian tangan kita atau anggota tubuh kita ceburkan ke dalam bak mandi untuk berwuduknya. Kenapa? Nah, dengan kita sudah menceburkan misalkan saat basuh tangan, tangan kita masukkan ke dalam bak mandi, padahal airnya di situ kurang dari 216 liter, maka langsung secara otomatis air semuanya yang ada di dalam bak mandi tadi adalah dihukumi mustakmal. Ya, dihukumi mustakmal. Dan kalau sudah mustakmal semacam ini tidak akan kembali menjadi suci dan mensucikan kecuali dengan cara ditambahkan sehingga mencapai 2 kullah atau 216 liter. Ya, kalau ada bak apalagi yang cuma timba yang itu isinya kadang cuma sedikit, ya katakanlah misalkan cuma 100 liter. Nah, ini kadang-kadang kita butuhnya menceburkan tangan kita ke dalamnya. Kalau seperti ini langsung air 1 timba itu mustakmal. Dan kalau sudah mustakmal walaupun Anda buka keran sampai akhirnya tumpah-tumpah di situ, tetap yang di dalam bak itu adalah masih mustakmal, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Itu makanya apa? Cara untuk supaya air ini kembali lagi suci dan mensucikan bagaimana? Cari wadah yang lebih besar ya untuk tuang dan tambahkan supaya mencapai 216 liter atau 2 kullah. Baru air itu kembali suci dan mensucikan. Itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Terpisah daripada anggota tubuh, anggota badan kita. Ya, karena itu kalau dalam pembersihan bersuci dalam satu anggota, maka selama air itu untuk anggota tersebut walaupun mengalir di anggota itu yang masih tetap di anggota itu, maka air itu masih dihukumi suci dan mensucikan. Tapi kalau untuk ke anggota yang lainnya, maka air ini sudah dihukumi mustakmal. Contoh, kalau kita misalkan membasuh tangan kita dalam wudhu, maka selama air itu di tangan, kalau tangan kanan katakanlah, selama air ini di tangan kanan kita, walaupun kemudian kita ratakan ke seluruh bagian di tangan kanan kita, maka air itu adalah masih dihukumi suci dan mensucikan. Namun kalau sudah untuk terlepas dari tangan kanan kita, ketika untuk pindah ke anggota yang lainnya, walaupun sesama tangan, misalkan dari kanan pindah ke kiri, sudah dipakai untuk wudhu ini, kemudian tertampung ada di telapak tangan kita, kemudian lantas kita pakai untuk yang kiri, maka bagaimana? Maka air ini bagi yang kiri adalah sudah mustakmal, ya, maka sudah dihukum mustakmal, sehingga tidak sah dipakai untuk wudhu, untuk membasuh dan mengangkat hadas daripada tangan yang kiri kita. Itu. Tapi kalau masih bagi anggota yang kanan, tinggal untuk diratakan semuanya itu air masih suci mensucikan. Ya, tapi kalau untuk ketika pindah, walaupun dengan pindah ke tangan yang kiri, maka demikian sudah tidak lagi dianggap air itu adalah suci mensucikan, ya, karena sudah beda anggota. Ini kalau dalam wudhu.
Beda nanti kalau dalam mandi, karena seluruh anggota tubuh kita itu adalah jadi satu. Makanya Pak, selama air itu mengalir di tubuh kita, maka air itu adalah masih suci, mensucikan. Tapi kalau sudah terlepas dari anggota tubuh kita, maka air itu barulah dikatakan sebagai air yang musta'mal. Ya, ini. Kemudian yang kedua daripada air yang suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya, ya, karena sebab tercampur oleh benda lain. Ini yang dikatakan dengan al-mutaghayyir, ya, air yang mengalami perubahan sifat, ya. Ini sehingga tidak lagi dihukumi sebagai air yang mutlak. Ya, ini air yang demikian ini, ya, dikatakan sebagai air yang hanya suci namun tidak mensucikan lagi, itu kalau terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kalau perubahannya itu karena benda yang suci, misal kecampur dengan kopi, kecampur dengan apa, benda-benda suci yang lainnya, ya. Ini karena kecampur kopi kah, kata kecampur sama bubuk serbuk gandum kah, ataukah tepung terigu kah, ya, sehingga tidak lagi dinamakan dengan nama air. Nah, ini berarti air yang berubah sifatnya sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, walaupun air itu adalah sebenarnya air yang suci. Ini yang pertama syaratnya. Karena itu kalau ada air yang berubah karena sebab najis, maka air ini bukan lagi masuk ke dalam air yang bagian kedua ini, suci namun tidak mensucikan, melainkan justru masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jadi air najis. Ada air ditimba, kejatuhan, kena kencing, apalagi sengaja dikencingi misalnya, sampai salah satu daripada sifatnya itu berubah, ya, salah satu dari sifatnya berubah, walaupun perubahannya sangat sedikit. Contoh aromanya berubah, warnanya berubah, atau kan dari segi rasanya berubah, maka air yang ditimba itu sudah langsung dihukumi adalah sebagai air najis, nggak masuk dalam kategori yang kedua ini, ya, karena perubahannya bukan dengan benda suci melainkan dengan benda yang najis. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, perubahannya itu adalah dengan benda yang sifatnya itu namanya mukhalid. Ya, mukhalid itu adalah larutnya satu benda ke dalam air sehingga menyebabkan air itu berubah, di mana kita tidak bisa untuk membedakan mana air, mana benda yang tercampur di situ. Kenapa? Karena bendanya ini langsung larut ke dalam air, sehingga nggak bisa untuk dipisahkan. Ini nggak bisa untuk kita membedakan dengan pandangan mata kita mana air, mana benda yang mencampurkan itu, ya, atau juga tidak bisa untuk kita memisahkannya antara air dengan bendanya tadi. Contoh misalkan air kecampur dengan bubuk kopi hingga akhirnya menjadi apa, larut dan akhirnya menghitam. Nah, ini kan, maka kita kenapa tidak bisa lagi membedakan mana air, mana kopinya. Itu yang demikian, ini namanya mukhalid. Yang ini dikatakan sebagai benda yang mukhalid. Nah, yang demikian ini yang kalau tercampur akan membahayakan kepada itu air, sehingga menjadikan air itu tidak lagi bisa dipakai untuk bersuci, walaupun suci hukumnya. Ya, nah, beda lagi nanti lawannya mukhalid itu ada yang dinamakan dengan mujawir. Jadi ada benda yang bercampur dengan air, namun benda itu masih bisa kita bedakan mana bendanya, mana airnya. Karena memang apa? Tidak larut langsung ke dalam itu air. Atau yang masih memungkinkan untuk kita membedakannya. Mana air, antara air itu dengan bendanya. Nah, ini namanya adalah mujawir. Contoh misalkan apa? Antara air dengan minyak. Ya, di mana Pak? Pasti minyaknya akan berada di atas dan akan terpisah. Ada batas pemisahnya antara air dengan minyak. Sehingga bisa untuk kita bedakan mana air, mana minyaknya. Nah, ini pemisah yang mujawir. Yang demikian apa? Tidak menjadikan air itu berbahaya. Artinya apa? Tidak, air itu tetap dinamakan dengan air mutlak yang bisa kita pakai untuk bersuci. Atau misalkan apalagi Pak, cuman kayu yang mencampurkan di situ dan tidak larut dari kayunya sehingga apa, hancur dan mudah larut menjadi satu dengan air sehingga sampai berubah sifatnya, enggak juga demikian. Nah, ini namanya mujawir. Kalau demikian enggak ada masalah. Ya, ini syarat yang nomor dua. Yang ketiga yaitu apa?
eh, yang dikatakan perubahannya itu adalah dengan perubahan yang sangat parah. Dalam artian perubahan yang sangat parah ini yaitu yang sekiranya bisa mencabut daripada nama air secara mutlak. Dalam artian orang tidak lagi mengatakan dia sebagai air. Seperti halnya tadi, kalau air kecampur sama kopi, maka bagaimana? Orang nggak akan mengatakan ini air, enggak. Tapi apa? Ini adalah minuman kopi. Ya, ini adalah minuman kopi. Ini air kecampur dengan buah, apalagi kemudian di blender. Orang nggak akan mengatakan ini adalah air, tapi mengatakan ini adalah jus, minuman jus misalkan. Nah, ini kalau perubahan sudah sangat parah seperti ini, ya makanya tidak lagi dinamakan sebagai air yang secara mutlak sehingga air itu cuma suci, namun tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Ya, nah, beda halnya kalau ada perubahan, namun perubahan itu adalah sangat sedikit yang orang tidaklah sampai mengatakan ini bukanlah air. Tidak, tapi masih dikatakan ini sebenarnya air. Ini air, cuma kecampur. Misalkan ada di bak mandi, kecampur dengan sabun bekas kita mandi. Yang sabunnya itu enggak terlalu parah sampai dikatakan ini air sabun. Enggak. Itu berarti perubahannya sedikit. Sekiranya orang mengatakan, oh ini air, cuman ini kecampur sabun aja karena mandi tadi, ya, cuman jatuhan ke bak mandinya, sehingga apa di situ menjadi ada busa-busanya yang di atasnya daripada itu bak mandi. Nah, ini kan bagaimana? Tetap itu air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah terlalu parah dicampurkan sabun yang begitu banyak sehingga orang mengatakan ini air sabun, bukan lagi air, tapi dikatakan ini sudah menjadi air sabun. Nah, maka ini demikian menunjukkan tanda bahwasanya air itu sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci, ya. Dia cuman air itu adalah suci, tapi tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Kemudian syarat yang terakhir berubahnya air itu adalah dengan benda yang tidak diperlukan oleh itu air, dalam artian bisa dihindarkan itu benda daripada air, ya. Ini karena memang air itu tidak begitu membutuhkan dengan itu benda, ya, tidak membutuhkan dengan itu benda. Karena itu kalau ada perubahan pada air yang menjadi penyebabnya adalah apa? Karena sesuatu yang nggak bisa lepas daripada air, di mana air membutuhkan kepada itu. Itu benda. Contohnya misalkan adalah Pak, ini ada dua hal, yaitu pertama adalah karena faktor tempat, yang kedua karena tempat mengalirnya sebagai sarana mengalirnya daripada itu air. Ini tempat, istilahnya makor. Nah, kadang-kalanya air yang berdiam ada di bak mandi yang terlalu lama, ya, sampai akhirnya di situ air berubah menjadi menghitam atau menghijau misalkan. Walaupun dengan perubahan yang begitu banyak air ini sampai begitu menghitam, maka bagaimana? Tapi karena itu murni perubahan karena diamnya air di situ, maka air itu tetap dikatakan sebagai air yang mutlak atau suci dan mensucikan. Sehingga tetap bisa kita pakai untuk bersuci, ya. Atau juga karena faktor apa, tempat aliran air, ya, walaupun kadang ada di situ ada sesuatu yang akhirnya menjadikan perubahan air. Contoh misalkan air bah, jadi air hujan dari gunung yang tidak ada aliran kecuali melewati daripada apa, gunung kapur misalkan, sehingga ketika sudah melewati gunung kapur air yang setelahnya akan menjadi putih seperti karena tercampur dengan kapur. Maka bagaimana? Air ini karena memang nggak bisa menghindari dari itu kapur karena sudah menjadi alirannya daripada itu air, maka air itu tetap dihukumi suci dan mensucikan. Atau juga karena air itu nggak bisa lepas diantaranya adalah apa? Yaitu seperti halnya perubahan karena sebab lumut. Ya, ini biasanya karena sebab terlalu lama diamnya tadi itu air. Ya, air yang di kolam misalkan, ya karena lama sehingga keluarlah lumut di situ. Dan dari sebab lumut ini yang kemudian akhirnya menjadikan air tadi itu berubah daripada sifatnya yang awalnya jernih berubah menjadi hijau pekat kalau perlu. Maka bagaimana? Tetap air ini adalah air yang suci dan mensucikan dan bisa untuk kita pakai bersuci. Ya, ini yang syarat daripada kategori air yang nomor dua, dari air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air yang mengalami perubahan sifat. Ya. Kemudian
dari macamnya air yang ketiga, yaitu air yang terkena najis. Ya, air yang terkena najis itu sebenarnya ada dua pembagian sebenarnya ya daripada air yang terkena najis. Karena memang ada kalanya air yang kejatuhan najis itu adalah air yang sedikit. Ya, air yang sedikit. Yaitu air yang jumlahnya di bawah daripada 2 gula atau kurang daripada 216 liter. Ya, kurang daripada 216 liter, maka jika air ini kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, maka air itu pun langsung dihukumi najis ya, walaupun tidak berubah sifatnya sama sekali. Warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Tapi kalau sudah yakin kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, ya, contohnya misalkan kejatuhan kecipratan kencing, kejatuhan di situ apa ketetesan najis berupa darah ya ataukah karena dari kotoran misalkan. Nah, ini walaupun air tadi tidak berubah daripada sifatnya, maka bagaimana air itu pun dihukumi najis sehingga nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW ya, mafhum daripada satu hadis ya, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabatha. Kalau air itu mencapai 2 kula, maka air itu tidak berubah menjadi najis. Nah, mafhumnya di sini jika air itu adalah tidak mencapai 2 kula ya, maka air itu pun dihukumi najis mau berubah sifat atau tidak berubah sifat, air itu pun adalah dihukumi najis ya. Ini di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, ada lagi yang kedua, air itu adalah air yang banyak. Jadi ada air yang mencapai 2 gula, satu bak mandi besar yang itu jumlahnya lebih daripada 216 liter volume airnya misalkan ya. Nah, ini jika kejatuhan najis, maka bisa dilihat apa? Terkadang kalanya air yang banyak tadi kejatuhan najis yang sampai merubah salah satu sifatnya. Mungkin warnanya air berubah. Ini air dikencingi, kemudian nampak warna kekuningan. Nah, ini sudah airnya warnanya air berarti berubah. Atau bukan warnanya, tapi aromanya berubah, baunya. Karena air itu kemudian ada tercium aroma kencingnya, misalkan ya, atau juga daripada rasanya yang awalnya segar kemudian menjadi tidak segar lagi. Ini kalaupun salah satu sifatnya adalah sudah berubah, maka kita nyatakan air ini walaupun banyak hukumnya adalah najis. Ya. Nah, namun air itu jika mencapai 2 kula atau lebih, selama air itu kejatuhan najis dan tidak ada perubahan sama sekali daripada sifatnya, maka air ini tetap dihukumi suci dan mensucikan. Tetap air itu dihukumi suci dan mensucikan. Jadi misalkan walaupun ada air ya satu kolam, apalagi misalkan satu kolam, kadang-kadangnya kolam renang, ada bahkan orang yang kencing di situ, tercampur airnya dengan kencingnya orang yang renang di situ, namun tidak sampai berubah sifatnya, air tetap jernih, aroma juga tidak ada perubahan dan juga rasa pun juga tidak, maka bagaimana air tadi tetap menjadi air yang mutlak suci dan juga mensucikan ya. Ini dalam untuk masalah air yang banyak dan kejatuhan najis seperti tadi sebenarnya ada dua riwayat hadis daripada Nabi SAW yaitu disimbolkan oleh Imam Syafi'i sehingga menjadi hukum yang seperti tadi ya, di mana apa pertama hadis tadi idza balagal ma'u kullatan lam yahmil khabath. Maka ini yang seperti tadi. Ketika air mencapai 2 gula dan kejatuhan najis, maka tidak berubah untuk menjadi najis. Ya, ini tidak berubah menjadi najis. Dan ada riwayat hadis yang lainnya, yaitu apa? Al-ma'u la yunajjisu syai'un illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air itu tidak akan merubah, tidak akan menjadikannya itu najis walaupun kejatuhan najis kecuali jika apa? Telah berubah baik dari sisi warna, bau atau juga rasa. Kalau sudah ada perubahan baik dari sisi warna, bau atau rasanya, maka air itu pun dihukumi najis sekalipun air itu mencapai 2 gula. Ya, sekalipun air itu adalah mencapai 2 gula. Dan itu sebenarnya di sini air 2 gula itu berapa?
217 liter ini seperti yang disampaikan oleh Habib Zain Smith, itu ada kehati-hatian, ada ihtiyatnya. Ya, karena batasannya yang pas yang adalah 216 liter, sepertinya kalau bidang yang berupa kubus itu dengan panjang, lebar, dan kedalaman 60 cm, itu kalau diisi air penuh maka itulah ukuran dua kula. Ya, kalau 60 60 60 itu kalau dihitung kan, untuk menghitung volume kan panjang dan lebar kali tinggi, ya, di mana nanti 60 kali 60 kali 60, ya, itu didapatkanlah 216.000 cm kubik. Kalau dijadikan menjadi liter, dirubah menjadi desimeter kubik, yaitu menjadi 216 liter. Ya, itu jumlah untuk air mencapai 2 kula. Ya. Kemudian cara daripada mensucikan air yang terkena najis. Ya, Pak, ketika ada air sudah terlanjur kena najis. Kalau tadi air mustakmal kan lebih mudah. Untuk bisa kita air mustakmal menggunakan lagi, maka bagaimana? Bukan cuma ditambahkan air sampai tumpah, tapi jadikan air itu mencapai 2 kula, otomatis langsung jadi air suci dan mensucikan kembali. Itu tadi air ya terlanjur misalkan dipakai wudhu, tangan kita celupkan ke dalamnya padahal airnya sedikit dan mustakmal, ya, maka bagaimana? Untuk supaya air itu kembali menjadi suci dan mensucikan, cukup dengan kita taruh di tempat yang lebih besar, sehingga kalau ditaruh di situ mencapai 2 gula. Nah, kita taruh air yang mustakmal tadi, ya, untuk kemudian kita tambahkan air yang penting hingga mencapai 217 liter, maka air itu pun otomatis langsung kembali suci mensucikan. Sekalipun yang dicampur itu kumpulan air mustakmal, sama-sama air bekas untuk wudhu misalkan, nggak ada masalah. Di situ ada air mustakmal satu timba, yang sini punya satu timba, ini punya satu timba, dicampurkan beberapa timba tadi mencapai jadi satu dalam satu wadah yang besar, sehingga mencapai satu dan mencapai 2 gula atau 217 liter, otomatis langsung menjadi air suci dan mensucikan kembali menjadi air mutlak lagi. Itu kalau untuk air mustakmal. Nah, sekarang kalau untuk mensucikan air yang sudah terkena najis bagaimana? Ya, air yang sudah terkena najis. Maka jika air itu adalah 2 kula, ini jadi air itu sebenarnya di bak itu sudah 2 kula. Ya, kemudian kejatuhan najis sehingga berubah salah satu sifatnya, baik itu warna ataukah daripada rasa, ya, atau juga daripada baunya, aromanya, ya. Nah, maka bagaimana? Maka cara mensucikannya cukup dengan apa? Menghilangkan sifat-sifat najisnya. Dalam menghilangkan sifat najisnya itu bisa, ya, dengan cara apa? Cukup dibiarkan sampai akhirnya mungkin berhari-hari dibiarkan, ya, tidak kita pakai dan kita tambahkan air sehingga kemudian sifatnya itu hilang dengan sendirinya. Ya, maka bagaimana? Ketika sifat najisnya itu hilang dengan sendirinya, air ini pun langsung kita hukumi suci dan mensucikan. Atau mungkin dengan kita gerak-gerakkan, tahrik, digerak-gerakkan. Ya, kok kemudian setelah digerak-gerakkan nggak taunya apa? Sifat najisnya tadi awalnya ada bau kekuningannya kencing misalkan, dengan setelah digerak-gerakkan itu di bak mandi yang mencapai 2 bulan tadi itu, kok kemudian semua sifat warna air najisnya tadi semuanya hilang. Air kembali jernih tanpa ada perubahan sifatnya sama sekali, maka air ini pun suci. Atau bisa juga dengan ditambahkan air lagi. Nah, air baknya ini sudah 2 kula lebih, tapi dia coba berubah sifatnya karena kejatuhan najis tadi. Nah, kemudian apa? Dialiri kerannya dibuka sehingga mengairi kepada itu air. Kalau perlu misalkan sampai tumpah, dilihat kemudian sifat air itu sudah kembali seperti air biasa, tidak ada perubahan sama sekali, baik warna, bau atau rasanya, maka air ini pun dinyatakan kembali suci. Nah, namun jika air tadi adalah yang najis itu sedikit tidak mencapai 2 gula, maka tidak ada cara untuk mensucikan kecuali ditambahkan air hingga mencapai 2 gula dan hilang semua sifat-sifat najisnya. Ya, kalau air kurang dari 2 gula, kejatuhan najis di situ pada sifat berubah warnanya atau rasanya atau aromanya misalkan. Nah, kemudian tidak kita pakai, kita biarkan dan tidak pula kita tambahkan air,
Sehingga air tadi masih tetap sedikit, walaupun semua sifat najisnya hilang, tetap air ini najis. Tidak kembali menjadi suci kecuali kalau sudah mencapai 2 kullah atau 217 liter tadi. Makanya jalan satu-satunya cuma dengan ditambahkan air hingga mencapai 2 kullah terlebih dahulu. Baru kemudian dilihat ada perubahan sifat atau tidak, masih ada perubahan sifatnya ataukah tidak. Kalau sifat najisnya sudah hilang sama sekali, maka air ini pun dinyatakan kembali menjadi suci. Ya, ini untuk air yang najis dan kurang daripada 2 kullah. Termasuk juga bahkan cara mensucikannya adalah apa? Jika air itu misalkan telah mencapai 2 kullah atau bahkan lebih, dengan dikurangi ya dikurangi airnya ya, tapi sisanya masih mencapai 2 kullah. Jadi awalnya itu bak mandi besar, itu sampai katakanlah misalkan 300 liter. Ya, ini berubah semuanya dengan najis berubah sifatnya. Dikurangi 50 liter kan bersisa 250. Hilang sifatnya. Nah, ini suci malah. Setelah dikurangi airnya, ini justru menjadi suci. Tapi air yang kita kurangi ini najis sebelumnya. Yang misalkan kita ambil satu bak mandi 50 liter. Kok tambah yang di bak besar bak mandinya itu, ya, kok malah sifat najisnya hilang. Maka yang di bak mandi suci, yang ditimba ini yang kita ambil itu najis. Kecuali nanti kita campurkan ke dalam bak mandi lagi, tidak ada perubahan, maka air itu pun semuanya menjadi suci. Ini ya. Nah, kemudian tadi kan kita katakan air itu menjadi najis selama kejatuhan najis. Kalau banyak ada perubahan, kalau air itu sedikit, walaupun tidak berubah tetap najis. Selama najis itu adalah najis yang tidak dimaafkan, ya, karena najis ini ada kalanya dimaafkan di air, ada kalanya najis itu tidak dimaafkan di air. Ya, contoh najis yang tidak dimaafkan di air ya seperti kencing, darah, nanah, itu muntah, misalkan itu semuanya najis yang tidak dimaafkan di air. Ya, tapi ada najis yang dimaafkan di air dalam artian walaupun najis ini jatuh ke dalam air tidak menjadi sebab air itu dihukumi najis. Ya, itu yang pertama ini yaitu ada najis yang tidak terlihat oleh kasat mata kita karena terlalu kecil. Ya, oleh mata orang yang normal karena terlalu kecil. Ini yang najis yang malah tudrikuhat taraf, yang tidak bisa terlihat oleh mata kita yang normal. Nah, maka najis ini walaupun itu najis dari kencing atau yang lainnya tetap tidak menjadikan air tadi walaupun sedikit ya ketika kejatuhan ini tidak dihukumi sebagai air yang najis, tetap dikatakan suci karena najisnya tadi dimaafkan. Ya. Yang kedua adalah apa? Air yang dikatakan najis yang dikatakan dimaafkan ya, yaitu bangkai binatang yang seandainya dibelah darahnya tidak mengalir, ya, darahnya tidak mengalir seperti contoh yaitu lalat, ya. Nah, ini seandainya jatuh ke dalam air yang sedikit walaupun ada perubahan, walaupun itu sampai mati dan di air yang sedikit tidak mencapai 2 kullah, ya, maka airnya tetap dihukumi suci dan mensucikan. Ya, ini walaupun kan kita tahu bangkai itu najis. Jadi kejatuhan ke dalam air walaupun sedikit, ya, maka bagaimana? Ini bangkai dimaafkan di dalam itu air, cukup dibuang bangkainya, air tadi tetap suci dan juga mensucikan. Ya. Nah, ini tapi dengan ada syarat pertama tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan memasukkan bangkai itu ke dalam air yang sedikit tadi, ya, dan juga tidak sampai merubah sifatnya air. Nah, karena itu kalau ada unsur kesengajaan, ini kan sebenarnya memang menjadi dalil adalah apa? Eh, Nabi pernah SAW, pernah beliau itu bersabda yang mananya jika ada lalat itu terjatuh ada di minuman kalian maka falyaghmishu fa inna fi ihda janahaida wa fi ukhra dawa. Kalau ada lalat itu terjatuh dalam minuman kalian, maka jangan langsung diambil lalatnya dibuang kemudian untuk diminum. Tapi apa? Karena Nabi falyaghmishu, apakah lalat itu masih hidup atau lalat itu sudah mati?
Ya, itu Nabi mutlakkan. Mau lalat itu masih hidup di minuman kita, mau lalat itu adalah sudah mati di minuman kita, maka bagaimana? Jangan langsung diambil lalatnya, tapi celupkan lagi seluruh hingga seluruh badannya itu masuk ke dalam air tadi. Kenapa demikian? Ini ada hikmah. Ya, di sini Nabi katakan apa? Karena di salah satu daripada sayap itu lalat ada penyakitnya, namun di sayap yang lainnya ada penetralisir obatnya. Nah, di sini ya dan yang jadi permasalahan kata ulama apa? Lalat itu kalau sudah terjatuh maka dia pasti akan menjatuhkan sayap yang ada penyakitnya lebih dahulu. Ini ya nakalnya lalat ini ya. Jadi dia bakal akan menjatuhkan posisinya itu apa? Sayap yang ada penyakitnya dulu. Makanya karena dicelupkan dulu, jangan langsung diambil. Setelah sudah tercelup semuanya, baru ambil. Nah, di situ sudah netral sudah. Penyakitnya sudah dinetralisir oleh obat yang ada di sayap yang satunya. Nah, setelah itu kan di sini kan namanya mencelup berarti apa? Termasuk walaupun di situ akhirnya lalat itu pun mati, maka tetap dimaafkan minuman itu tetap bisa untuk kita minum. Ini selama tadi syaratnya. Makanya kalau ada sengaja ada lalat mati, ada lalat mati, kemudian kita memiliki minuman kok tambah lalat ini diambil dicelupkan ke dalam tehnya kita diminum. Ini magrum ini ya. Ya kalau demikian bagaimana? Nggak dimaafkan lagi, itu minuman najis. Atau yang kedua, apa? Nggak ada sebenarnya unsur kesengajaan, ya. Tapi masalahnya sampai berubah itu airnya karena terlalu banyaknya misalkan. Ini air satu timba, cuman apa? Kemasukan laron. Ini termasuk laron adalah seperti halnya lalat. Itu yang dimaafkan sebenarnya di dalam air. Tapi karena apa? Laronnya ini satu truk, ya. Sehingga air itu pun berubah sifatnya. Air itu pun berubah sifatnya. Maka bagaimana? Air ini tidak dimaafkan lagi, ya tetap dihukumi najis. Walaupun aslinya bangkai seperti laron, lalat itu adalah dimaafkan, ya. Jadi tidak sebenarnya harusnya tidak menajiskan, tapi karena terlalu banyak hingga sampai merubah daripada sifatnya air, maka hukumnya tidak dimaafkan lagi. Ya, ini keterangan dari pembahasan kita untuk terkait yang pertama daripada Kitabut Thahara, ya. Nah, sampai sini dan kita mulai sesi untuk tanya jawabnya. Nah, kita persilakan mungkin untuk yang mau untuk bertanya di sini. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Tadi kan untuk mensucikan air yang kejatuhan najis itu bil mukatsaroh ditambahin airnya Ustadz ya. Iya, Nah, tapi kalau misalnya ada bak mandi kurang 2 kulah, kemudian kejatuhan najis, kemudian kita ambil najisnya dan terus ditambahin air sampai tumpah-tumpah itu sama nggak dengan mukatsaroh, Ustadz? iya. Nah, terima kasih pertanyaannya. Kayaknya seperti tadi air yang najis, ya, kemudian air itu kita buang najisnya dan kemudian kita isi dengan air hingga tumpah-tumpah. Tapi permasalahannya baknya itu tidak mencapai 2 kula. Ini bagaimana? Apakah air yang di bak ini kembali menjadi suci lagi atau tidak? Nah, ini sebenarnya untuk kita pahami, jangan sampai salah. Jadi gini ya, sifat air itu sebenarnya ada istilahnya pada sifat air itu yang dinamakan dengan dafa, ada lagi rofa. Dafa ini adalah apa? Yaitu kemampuan air untuk menolak dari pengaruh luar. Seperti pengaruh menajiskan ataukah menjadikan mustakmal itu. Ya, ini yang dikatakan dengan dafa. Nah, kalau rofa
itu kemampuan air untuk menghilangkan najis atau hadas pada sesuatu yang lain. Nah, ini rofa. Kalau kuwatur rofa itu bisa didapat sekalipun air itu adalah sedikit. Makanya kayak seperti misalkan kita kan untuk kalau wudhu kadang-kalanya kita ngambil mungkin air satu genggaman daripada tangan kita, telapak tangan kita basuh di wajah gini. Loh, ini kan air sedikit. Tapi air ini karena tujuannya untuk rofa, ini kuwatur rofa adalah untuk mengangkat hadas. Maka bagaimana? Air ini bisa, walaupun sedikit, bisa untuk mengangkat hadas. Walaupun air itu sedikit, bisa untuk menghilangkan najis. Cuman satu canting air, di sini tangan kita ada najis, kita siramkan, hilang sifat najisnya, maka air itu suci. Air sedikit bisa menghilangkan, karena air punya sifat rofa untuk menghilangkan baik itu hadas ataukah untuk menghilangkan najis. Ya, tapi air itu terkadang hanya memiliki sifat rofa tapi tidak memiliki sifat dafa. Dafa itu untuk menolak najis ataukah kalaupun apa yang sudah najis itu bisa merubah jadi suci. Itu harus memiliki kuwatu dafa, kekuatan dafa. Ya, nah, makanya dari situ air itu sehingga terbagi menjadi tiga. Ada air yang dikatakan memiliki kuwatu dafa dan rofa. Jadi air ini punya ketahanan, ibaratnya gitu. Kejatuhan najis nggak langsung dihukumi najis selama nggak berubah. Dipakai untuk berwudu walaupun tangan kita masuk, tubuh kita masuk ke dalam air, tidak menjadikan air itu mustakmal. Yaitu apa? Dipakai untuk bersuci bisa. Yaitu air mutlak yang mencapai 2 kullah. Jadi kalau ada air mutlak nggak berubah tadi mencapai 2 kullah. Kita bisa wudhunya pakai sedikit-sedikit gini bisa di luar dari bak mandi bisa. Tangan kita masuk ke dalam apa? Bak mandi itu pun juga bisa. Ini tidak berubah untuk menjadi mustakmal air yang di bak mandi karena airnya banyak mencapai 2 kullah. Atau kalau seandainya kejatuhan najis seperti tadi, selama najisnya nggak merubah sifatnya air, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Ada kuwatu dafa. Ada kekuatan untuk menolak pengaruh. Nah, tapi ada yang kedua, air itu cuma punya sifat rofa, jadi bisa berfungsi untuk menghilangkan najis ataukah mengangkat hadas, tapi tidak punya daya tahan. Sehingga kalau kejatuhan najis langsung dihukumi najis. Berubah tidak berubah dihukumi najis. Dipakai untuk berwudu, misalkan, langsung air dihukumi mustakmal. Yaitu air yang mutlak tapi sedikit. Air yang mutlak tapi sedikit. Ya. Nah, ini apa? Dipakai untuk berwudu dengan tangan kita kalau masuk, maka bagaimana? Langsung semua satu timba itu adalah mustakmal. Karena itu kalau air di bak yang sedikit, wudhunya jangan tangan kita yang masuk, anggota tubuh kita yang masuk ke dalam air, tapi air yang mendatangi kepada anggota tubuh. Contohnya apa? Pakai canting, wudhunya di luar bak mandi. Loh, air yang situ kan nggak terpakai untuk ini. Sehingga Pak, yang mustakmal nanti yang kita pakai ini aja, yang jatuhnya ini. Itu yang mustakmal. Air sedikit tadi kan punya kuwatur rofa, bisa mengangkat hadas ataukah menghilangkan najis walaupun sedikit. Ya, tapi karena nggak ke situ, nggak ke bak mandi yang sedikit tadi, nggak ada masalah. Itu loh. Ya, jangan kalau tangan kita yang masuk satu bak mandi itu semuanya karena sedikit, semuanya dihukumi mustakmal. Atau kalau kejatuhan najis yang tidak dimaafkan tadi, berubah nggak berubah, air tadi adalah najis karena nggak punya kekuatan untuk daya tahannya nggak ada. Ya, untuk penolakan supaya nggak jadi najis itu nggak ada. Dan yang ketiga, sifat air itu ada kalanya nggak memiliki kuwatur rofa, nggak memiliki kuwatur dafa. Contohnya apa? Cairan. Cairan itu bukan air. Nah, ini kalau cairan walaupun banyak itu hukumnya adalah apa? Tidak bisa dipakai bersuci. Contoh misalkan air yang bukan dinamakan air mutlak. Air degan, air kelapa itu sampai 1 kolam. Ini bagaimana hukumnya? Ini hukumnya tidak bisa untuk dipakai bersuci karena bukan air mutlak. Jadi nggak punya kuwatur rofa. Kuwatur dafa juga enggak. Walaupun banyak, tapi kalau itu bukan air melainkan cairan, hukumnya seperti air sedikit, nggak punya untuk kuwatu dafa dalam menahan, ya, dalam menolak daripada najis ataukah mustakmal. Ini paling mustakmal nggak bisa dipakai soalnya. Jadi kalau air walaupun tadi air kelapa 1 kolam kejatuhan najis maupun walaupun tidak berubah sifatnya, air semuanya tadi dihukumi najis. Nah, dari sini ya
supaya ini nggak menjadi pemeriksaan lagi. Kayak seperti tadi kasusnya bagaimana? Bak mandi sedikit najisnya kita buang, terus kita aliri dengan keran yang sampai akhirnya tumpah-tumpah. Bagaimana hukumnya? Tetap air itu najis, tidak merubah untuk menjadi suci. Kenapa demikian? Karena tidak ada kuwatu dafa untuk menolak ini, ya, karena air mengalir pun walaupun banyak dalam contoh di kitab itu kalau ada bangkai yang diem di situ, tapi ini saluran air itu adalah kecil. Nah, kemudian air itu mengalir, ini yang aliran air setelah bangkai tadi semuanya najis walaupun sampai kiloan meter, semuanya najis selama air itu masih mengalir, itu najis semuanya. Sampai nanti kalau apa di sana ada penampungan misalkan, ya, bak yang besar, kemudian air tadi tertampung di situ, tidak ada perubahan sifat, barulah air yang di dalam bak itu adalah air yang kembali menjadi suci. Ya, ini jadi seperti kasus tadi, ya, makanya apa, air tetap dihukumi menjadi najis, ya. Aduh, mungkin ada Ustaz. pertanyaan lagi? Nah, mumpung masih Ya, ada waktu. halo. Ya, Ya, Ustadz, mau tanya nih, bagi orang yang punya hobi hiking, yang apa? gemar melakukan pendakian gunung, Ya. ada kan Ustadz? Cara paling tepat untuk bertoharoh, bersuci itu Mm-mm. gimana Ustadz? Yang notabene kemungkinan air mutlaknya yang ada itu cuma air embun. Ya. Ustadz minta Ah, pencerahan. Iya. Nah, kalau bagi orang yang misalkan dia pecinta alam yang biasanya untuk melakukan pendakian, ini bagaimana dengan kondisi air yang sangat terbatas, ya? Ini sebenarnya kalau memang airnya itu adalah sangat sedikit, maka bisa kita menggunakan untuk bersucinya jangan menggunakan air, tapi menggunakan aja batu. Ya, bisa dicari di situ batu yang kiranya suci, untuk kemudian dari batu itu kita gunakan, ya, untuk bersuci, baik itu adalah bersuci dari kencing ataukah daripada buang air besar. Nah, tapi dengan ada ketentuannya pastinya di situ, ya, masalahnya nanti harus sampai 3 batu atau 3 usapan, itu syaratnya. Yang kedua, sekiranya najis itu belum berpindah, ya, dan kalau untuk kotoran buang air besar selama tidak atau juga kencing selama tidak mengering, ya, maka masih bisa kita pakai dengan menggunakan batu tadi, ya, termasuk kalau ada tisu yang kuat, karena ada masalahnya tisu ini bermacam-macam, ada yang cepat rontok, kita pakai, maaf, kalau seandainya kita pakai untuk istinja itu kadang ada yang rontok sehingga menempel di kemaluan kita, nah ini nggak bisa dipakai. Tapi yang tisu yang sekiranya apa itu tidak mudah untuk rontok sendiri itu bisa kita pakai, termasuk untuk buang air besar pun juga demikian. Nah, tapi jangan malah menggunakan tisu basah. Kalau itu malah justru tidak dimaafkan. Malah aslinya bisa dihukumi suci seperti tadi, nggak boleh untuk bagi dia sholat, akhirnya malah jadinya najis yang tidak dimaafkan. Kalau seperti itu harus pakai air lagi. Maka justru semakin nggak boleh kalau kita seperti menggunakan tisu basah, apalagi tisu basah dengan alkohol dan sebagainya. Justru semakin menjadi najis kalau seperti itu. Mungkin kita penelitian secara kedokteran ini kan semakin steril karena bakteri mati, ya. Secara najis kita dalam hukum tetap menghentikan justru adalah hukumnya najis. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apaan bertanya lagi wabarakatuh. Ustaz? Ya, Tadi air 2 kulah adalah 216 atau 217 liter Ustaz ya. iya betul. Misal kita punya tong seukuran 2 kulah, mungkin besar, mungkin 300 literan. Dan kemudian ada bak mandi kurang 2 kulah. Tapi kerannya itu dihidupin Ustadz. Itu apakah nyambung dengan, apakah dinamakan 2 kulah karena nyambung dengan tong besar tadi apa enggak Ustadz? Kerannya itu ya Pak maksudnya ini. Kerannya dihidupin maksudnya nyambung dengan keran yang di Jadi tong dari besar itu tong Ustadz. itu ada pembuka keran gitu, yang keran itu kemudian ngalir ke bak mandi begitu. Nah Ustadz yang kecil. Apakah itu bisa Ah, dikatakan 2 kulah juga Ustadz? ya, ya. Nah, kalau yang demikian ini bagaimana? Kalau seandainya
ada misalkan kayak seperti tandon mungkin ya. Kemudian di situ ada Nah, pembuka Ustaz. kerannya, yang keran itu bisa dialirkan ke bak mandi. Masalahnya kalau tong 2 kula lebih, tapi yang di bak mandi ini kurang. Maka bagaimana? Yang demikian ini tidak menjadikan yang di bak mandi itu ikut menjadi 2 kula. Karena ada tong tadi yang dialirkan ke bak mandi itu. Beda halnya nanti begini, ada 2 tempat. Kalau ada penyambungnya dari 2 tempat itu, bukan seperti keran ini mengalirkan itu terputus. Tapi ini tersambung, misalkan di samping bak mandi itu ada ditaruh di situ tong yang kemudian disambungkan antara tong dengan bak mandi tadi, ya, dengan semacam pipa. Ini jadi air yang di bak mandi sama yang di tong ini tersambung. Nah, di sini bagaimana? Di situ dikatakan oleh kitab itu, seandainya kalau digerakkan di wadah yang satu akan ikut menggerakkan kepada wadah yang satunya. Ya, contoh misalkan yang di tong itu seandainya kita gerak-gerakkan, maka apa? Bisa menggerakkan juga air yang ada di bak mandinya. Maka bagaimana? Itu dihukumi air yang satu. Dengan begitu berarti apa? Yang di bak mandi pun juga hukumnya sebagai air yang 2 kullah. Nah, ini makanya kadang di bak mandi masjid ya dengan beberapa kamar mandi yang terhubung. Nah, kemudian kan ada penyambung di antara bak mandi yang satu dengan lainnya. Kalau di setiap kamar mandinya itu bak mandinya nggak mencapai 2 kula, tapi terhubung dengan pipa-pipa sehingga menghubungkan antara kamar mandi satu dengan yang lainnya. Ini kalau digerakkan bisa menggerakkan ke sana pipanya, misalkan apalagi agak besar, nggak terlalu kecil ya, bukan seperti pipa selang kecil misalkan. Ini sehingga apa bisa untuk menggerakkan kepada bak mandi di satunya. Maka yang demikian dihukumi seperti itu satu bak mandi yang besar, sehingga semuanya dihukumi 2 kula. Itu. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tadi masih ada kurang paham yang poin 3. Dengan mengurangi air jika tersisa 2 kula. Mohon penjelasan lagi, Ustaz. Ya, itu gambarannya. Jadi begini, kayak tadi seperti kita katakan, ketika di air bak mandi yang sangat banyak airnya, seperti mencapai 300 liter, itu kan sudah lebih daripada 2 kula. Kemudian kejatuhan najis, dengan sebab kejatuhan najis merubah sifatnya. Ini kan tadi kita katakan kalau air itu walaupun buahnya, selama ketika kejatuhan najis merubah salah satu sifatnya, maka air itu tetap dihukumi najis. Ya, al-ma'u la yunajjisu syai'un illa in taghayyara ta'muhu aw rihuhu. Air tidak menjadi najis kecuali kalau berubah, baik warna, bau atau rasanya. Kalau salah satunya ini berubah, maka walaupun air itu banyak, semuanya dihukumi najis. Nah, ini air mencapai 300 liter atau bahkan 400 liter, ini lebih dari 2 kula. Tapi kejatuhan najis berubah airnya. Nah, justru itu Mbak, saat kita kurangi, kita ambil misalkan untuk dalam satu timba daripada bak mandi tadi, ya, kok tiba-tiba setelah dikurangi malah sifat tadi hilang. Sifat najisnya itu semuanya hilang di bak mandi tadi itu. Nah, sedangkan yang di bak mandi itu air adalah apa? Masih tersisa 2 kula. Maka bagaimana? Maka air yang di bak mandi sekarang berubah jadi suci. Ya, cuman kita katakan yang ditimba ini bagaimana? Karena ini masih air najis yang kita pindahkan, maka yang ditimba itu masih dalam hukum najis. Kecuali kalau kita ceburkan kembali ke dalam bak mandi tadi dan tidak ada perubahan lagi, maka bagaimana? Nah, semuanya sekarang menjadi suci. Itu ya. Jadi karena tadi najis itu selama ada kuwatu dafa, yaitu mencapai 217 liter, jadi 2 kula itu baru bisa ada usaha untuk menghilangkan najis pada dirinya. Tapi kalau sudah kurang dari 2 kula tadi, nggak ada kemampuan untuk menghilangkan najis pada dirinya atau menghilangkan sifat mustakmal pada dirinya, itu nggak bisa. Itu ya. Jadi makanya kalau ketika dikurangi, sisanya sudah masih mencapai 2 kula, karena di situ masih punya kekuatan untuk menghilangkan najis dari dirinya. Itu. Nah. Terima kasih, Ustaz. Cukup ya. Nah, cukup dulu dalam perjumpaan kita untuk bab taharah. Insyaallah dalam pertemuan lagi kita akan bahas tentang wudu. Mudah-mudahan insyaallah mendapatkan yang manfaat.
Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Lu kalau pertanyaan deh, itu. Tadi itu yang ada poin 3 tadi barusan Oh. terakhir. Husin Al-Jufri nih. Tuh. Akhirnya Pertanyaan itu seperti tadi itu. anu no apa kayak ono anuan ini bagi perempuan atau pertanyaan yang mungkin mau langsung pakai chat aja ini.